Jika tidak ada orang dapat menafsirkan, hendaklah mereka yang berkata-kata berbahasa roh itu diam. Berbicaralah dalam bahasa roh kepada diri Anda sendiri dan kepada Allah. Sebab di dalam sebuah ruangan seperti yang saya katakan tadi, menjadi aneh ketika semua orang berkata-kata dalam bahasa yang aneh dalam satu ruangan, katanya kumpulan doa, tetapi tidak ada yang saling mengerti. Ini kan lebih mirip pada kelompok yang tidak teratur. Orang akan menganggapnya aneh. Maka saya pikir apa yang disampaikan Romo tadi itu sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban penggunaan bahasa roh. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Boleh tidak kita berdoa dalam bahasa roh? Boleh. Itu kan karunia dari Roh Kudus yang diberikan kepada umat Katolik. Tapi ada catatannya, saudara-saudara. Ingat, bahasa roh itu diberikan dalam dua konteks. Diberikan kepada jemaat dalam konteks pribadi, dan diberikan kepada jemaat dalam konteks kumpulan umat dalam rangka memperkuat, memperteguh imannya akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, dalam hal ini tentu saja dalam konteks pribadi tentu saja tidak ada masalah. Tetapi ketika kita masuk pada konteks jemaat secara bersama-sama, nah untuk itulah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam rangka menggunakan bahasa roh di dalam berdoa. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, mari kita lihat apa itu bahasa roh. Apa definisinya? Bahasa roh berasal dari bahasa Yunani, dari kata glossa yang berarti lidah atau bahasa, dan lalia yang berarti ucapan atau berbicara. Jadi glossolalia berarti itu berbicara dalam bahasa roh. Glossolalia adalah fenomena di mana seseorang berdoa dengan kata-kata yang tidak dimengerti secara manusiawi oleh orang lain yang ada di sekitarnya, tetapi dipercaya sebagai ucapan yang berasal dari Roh Kudus. Yang mengerti adalah siapa? Yang bersangkutan sendiri, apabila itu memang dari bahasa roh. Sebab patut kita berhati-hati, saudara-saudara, di dalam penggunaan bahasa roh ini, sebab kita mudah tergelincir di dalamnya, di mana ketika kita melihat seseorang yang kelihatannya berbahasa roh, tetapi kita mesti kritis melihatnya dengan akal sehat. Itu hanya bisa dikatakan sebagai bahasa roh apabila ada yang menafsirkan dan bisa dimengerti oleh orang lain, apabila itu disampaikan di depan umum. Tetapi apabila itu berdoa untuk dirinya sendiri, mau bahasa roh seperti apapun, itu tidak ada masalah, karena dia mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, itulah pengertian bahasa roh dalam pengertian yang sederhana. Kita lihat contoh tentang Roh Kudus ini di dalam Kisah Para Rasul. Ada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dan ada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8. Ketika Pentakosta, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Mari kita lihat pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka penuh dengan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Lalu kita lihat lagi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8. Sekelompok orang yang hadir pada saat pencurahan Roh Kudus itu mengatakan begini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Maksudnya begini. Karena di dalam pencurahan Roh Kudus itu, hari Pentakosta itu, ada banyak sekali bangsa-bangsa yang hadir dari berbagai tempat, termasuk diantaranya adalah orang Arab misalnya. Sayangnya tidak ada orang Indonesia yang hadir di sana pada waktu itu. Nah, sekelompok umat yang hadir itu mengatakan, bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa dalam bahasa kita? Nah, itulah akibat dari pengaruh mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain.
Kemudian di poin yang kedua, kita melihat ada 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, sini saudara-saudara, di sini Anda harus bisa membedakan konteks bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul dan konteks bahasa roh di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 ini berbeda konteksnya. Konteks bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul ini adalah bahasa roh. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa berbahasa lain. Artinya ada orang lain yang bisa langsung mengerti. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus itu pada Kisah Para Rasul bisa berbahasa dalam bahasa yang lain, bukan bisa berbahasa roh yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Jadi kalau saya ulang saudara-saudara, Kisah Para Rasul ini mereka kepenuhan Roh Kudus lalu kemudian bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain. Konteksnya adalah bahasa dari bangsa-bangsa yang hadir pada saat pencurahan Roh Kudus. Sementara konteks bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 yang ada di sini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bedanya di mana saudara-saudara? Di konteks Kisah Para Rasul ini bahasa roh, kepenuhan roh lalu berbahasa lain itu bisa dimengerti secara langsung oleh bangsa yang hadir sesuai dengan bangsa. Misalnya saya adalah salah satu rasul pada waktu itu, saya bisa langsung berbahasa Arab walaupun saya bukan orang Arab. Saya bisa berbahasa India walaupun saya bukan orang India. Dan pada waktu itu ada orang India yang hadir dan mereka yang mengatakan bagaimana mungkin dia bisa berbahasa India. Sedangkan di Korintus itu konteksnya adalah bahasa saya dengan Tuhan sendiri. Hanya saya yang mengerti dan Tuhan yang mengerti, Roh Kudus yang mengerti bahasa yang saya ucapkan tersebut. Itulah konteksnya. Kita masuk pada bagian berikutnya. Sikap resmi Gereja Katolik tentang bahasa roh. Yang pertama, doa dalam bahasa roh diakui sebagai karunia-karunia di dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik mengakui bahasa roh sebagai salah satu karunia sah dari Roh Kudus sebagaimana disebutkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Karunia ini tergolong dalam karisma non-ordinaria atau merupakan karunia khusus yang diberikan Roh Kudus kepada siapa saja yang menurut kehendaknya. Jadi saya ulang saudara-saudara, tidak semua orang bisa berbahasa roh. Siapa yang dikehendaki oleh Roh Kudus, maka dia dapat berbahasa roh. Nah, artinya secara logis saudara-saudara, sebuah kelompok kategorial yang mengadakan doa, maka di dalam doa tersebut tidak semua orang dapat berbahasa roh. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 2003. Ada pula karunia-karunia khusus karisma seperti rahmat penyembuhan, bahasa roh, tafsir bahasa roh. Karunia-karunia itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama. Ada 7 karunia Roh Kudus dan ada 9 karunia karismatik yang diberikan oleh Roh Kudus kepada umat Gereja Katolik. Kemudian kita pindah ke bagian yang kedua. Tidak semua orang menerima karunia ini. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang menerima bahasa Roh Kudus. Tidak semua orang dapat diberikan bahasa Roh Kudus. Plus juga, tidak semua orang dapat menafsirkan bahasa roh. Gereja mengikuti pengajaran Rasul Paulus bahwa tidak semua orang diberikan bahasa roh. Dan bahwa kasih jauh lebih utama daripada karunia rohani. Ingat, bahasa roh penting, tetapi bahwa kasih itu jauh lebih penting daripada sekedar karunia-karunia rohani.
Karunia-karunia rohani harus berbuah sebagaimana kasih itu harus berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 30-31. Semua orangkah memperoleh karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh? Atau semua orangkah mendapat karunia untuk menafsirkan bahasa roh? Tetapi usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia terbaik. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa dapat menafsirkan bahasa roh, tidak semua orang bisa mendapatkan bahasa roh. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Sama saja tong kosong nyaring bunyinya. Bisa berbahasa roh tetapi tidak mempunyai kasih, kasihnya minim, maka sama saja tong kosong nyaring bunyinya. Maka roh itu bahasa roh yang kita dapatkan itu harus dapat memperkuat kasih kita kepada Tuhan sendiri dan kepada sesama di sekitar kita di mana kita berada. 3. Bahasa roh harus dipakai secara tertib. Gereja Katolik menekankan bahwa dalam bahasa roh, jika dipraktikkan dalam kelompok atau liturgi, harus dilakukan dengan tertib, tidak membingungkan, tidak mengganggu keharmonisan dengan tetangga atau dengan orang-orang di sekitar kita di dalam ibadat kita tersebut. Manakala kita berbahasa roh lalu kita ke sana kemari lalu mengganggu orang lain, pertanyaannya, benarkah itu bahasa roh atau mungkin bahasa roh yang lain? Bahasa roh yang benar adalah bahasa roh yang tidak mengganggu ketentraman orang lain, bahkan mengarahkan hati kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 27-28. Jikalau ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Dalam sebuah kelompok doa ya. Seorang demi seorang harus ada yang menafsirkan. Jadi, dalam sebuah kelompok doa, apabila ada yang berkata-kata Roh Kudus, hanya 2 atau 3 orang dalam satu kegiatan. Dan syarat lainnya adalah harus menggunakan penafsir. Harus ada yang dapat menafsirkan. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi sederhananya begini saudara-saudara. Dalam sebuah pertemuan, ketika menggunakan bahasa roh, maka itu dibatasi hendaknya hanya 2 atau paling banyak 3 orang. Dan syarat selanjutnya adalah harus ada yang dapat menafsirkan. Ayat 28. Jika tidak ada yang dapat menafsirkan, maka hendaklah orang tersebut diam atau berbahasa roh kepada dirinya sendiri atau kepada Tuhan, tidak kepada orang lain. Sebab apabila seluruh orang di dalam suatu ruangan berbahasa roh satu dengan yang lain dan tidak saling mengerti, itu bagi saya lebih mirip-mirip pada orang yang kesurupan di mana tidak ada yang dapat menerjemahkan apa yang sedang dia sampaikan kepada saya dan apa yang saya sampaikan kepada dia. Itulah konsekuensinya harus tertib dalam menggunakan bahasa-bahasa roh ini. Nah, untuk ini saudara-saudara, saya akan berikan kutipan singkat saudara-saudara. Mari kita lihat. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Nah, itu tadi saudara-saudara bagaimana penjelasan Romo Koko tentang penggunaan bahasa roh. Beliau menggarisbawahi bahwa dalam satu sesi itu hanya boleh 2 atau paling banyak 3 orang di dalam sebuah kelompok doa. Itu pun syaratnya harus ada yang dapat menerjemahkan atau menafsirkan.
Kalau tidak ada yang dapat menafsirkan, maka kita lanjutkan ke ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka yang berkata-kata berbahasa roh itu diam. Berbicaralah dalam bahasa roh kepada diri Anda sendiri dan kepada Allah. Sebab di dalam sebuah ruangan, seperti yang saya katakan tadi, menjadi aneh ketika semua orang berkata-kata dalam bahasa yang aneh dalam satu ruangan, katanya kumpulan doa, tetapi tidak ada yang saling mengerti. Ini kan lebih mirip pada kelompok yang tidak teratur. Orang akan menganggapnya aneh. Maka, saya pikir apa yang disampaikan Romo tadi itu sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban penggunaan bahasa roh. Nah, kemudian kita pindah ke poin yang ketiga, doa bahasa roh dalam gerakan karismatik. Untuk karismatik ini saya belum akan berbicara banyak. Di kesempatan lain saya akan membahas secara khusus tentang gerakan pembaruan karismatik, baik itu dari sisi dunia maupun dari sisi Indonesia. Tetapi yang dapat saya sampaikan di sini bahwa gerakan karismatik ini diakui sebagai kelompok atau komunitas yang kadang-kadang menggunakan bahasa roh di dalam ibadatnya, di dalam doanya. Didukung oleh Paulus ke-6 tahun 1975. Gereja membutuhkan Roh Kudus. Pembaruan karismatik adalah sesuatu kesempatan yang sangat baik untuk memperbaharui hidup rohani umat. Kemudian juga karismatik ini didukung oleh Santo Paus Yohanes Paulus II tahun 2004 mengatakan, saya memuji pembaruan karismatik dan seterusnya dengan segala macam hal-hal yang positif yang ada di dalamnya. Nah, kita sampai pada kesimpulan saudara-saudara. Boleh tidak kita menggunakan bahasa roh dalam berdoa? Boleh. Tetapi ada aturannya. Aturan yang pertama, harus dijalankan dalam semangat kasih, ketertiban, dan kesatuan gereja. Harus semakin mendekatkan saya sebagai kelompok doa bahasa roh itu, harus semakin mendekatkan saya kepada Ekaristi, kepada Bunda Maria, kepada Yesus Kristus. Tidak menjauhkan saya dari kesatuan gereja. 2. Tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya tanda kepenuhan Roh Kudus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang yang tidak dapat berbahasa roh adalah orang yang tidak mengalami kepenuhan iman. Tidak bisa seperti itu, saudara-saudara. 3. Tidak boleh ada arogansi secara rohani. Apa yang maksud dengan arogansi secara rohani? Mendikte orang secara rohani. Karena saya dapat berbahasa roh, maka apapun yang saya katakan harus Anda ikuti. Seolah-olah saya ini adalah kebenaran mutlak. Nah, itulah yang tidak diperbolehkan dalam mempelajari bahasa roh ini. Saudara-saudara, demikian video kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.